Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Raka Wilatama dari dengan NIM C1212304. Yang hari ini saya akan ngebahas satu topik yang lagi hot banget nih di dunia otomotif, yaitu gimana caranya BYD atau perusahaan asal Cina bisa nguasain pasar mobil listrik dunia. Jadi saya bakal bahas dari sisi keunggulan kompetitif mereka, strategi bersaing, inovasi produk, sampai ke kesimpulan kenapa mereka bisa sukses. Yuk kita mulai yang bagian pertama. Baik, yang pertama kita lihat gimana BYD ngebangun keunggulan kompetitifnya. Yang pertama, BYD ini nerapin integrasi vertikal. Artinya mereka produksi sendiri sebagian besar komponen penting kayak baterai, motor listrik, dan sistem kontrol kendaraan. Dengan kayak gini, mereka nggak terlalu bergantung sama supplier luar dan bisa lebih cepat kalau mau upgrade teknologi atau perbaikin kualitas. Selain itu, produksi massal juga bikin BYD punya skala ekonomi yang luar biasa besar. Semakin banyak produksi, biaya per unit semakin rendah. Ini memungkinkan mereka buat jual mobil listrik dengan harga yang lebih murah dibanding pesaingnya. Dan terakhir, BYD juga investasi besar-besaran di bidang riset, terutama soal keamanan. Contohnya, blade battery mereka itu inovasi yang bikin konsumen makin percaya sama produk BYD karena lebih tahan lama dan aman. Jadi dari awal BYD itu udah bener-bener serius ngebangun fondasi bisnisnya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang strategi bersaing BYD di pasar global. Salah satu strategi utamanya adalah penetapan harga kompetitif. Dengan biaya produksi rendah, mereka bisa jual mobil listrik dengan harga jauh lebih terjangkau dibanding Tesla atau brand-brand Eropa yang lain. Ini ngebuka peluang masuk segmen menengah ke bawah yang pasarnya jauh lebih gede. Selain itu, BYD juga bangun aliansi strategis sama banyak-banyak pihak, kayak pemerintah dan perusahaan energi misalnya. Mereka itu kerja bareng buat program subsidi kendaraan listrik atau proyek infrastruktur charging station mereka. Kerjasama ini penting banget karena bisa ngedorong adopsi EV atau electric vehicle lebih cepat. Dan yang paling keren, BYD terkenal dengan kemampuan inovasi yang cepat. Mereka cepat tanggap sama perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Dan dalam waktu singkat, bisa ngeluarin model baru atau upgrade fitur. Jadi mereka selalu relevan sih menurut saya di pasar yang cepet banget berubah. Baik, selanjutnya kalau kita ngomongin inovasi ya, BYD ini salah satu yang terdepan. Kenapa? Karena inovasi mereka nggak cuma di satu sisi doang, tapi komprehensif, artinya dari teknologi baterai, motor listrik, sampai ke sistem kendaraannya sendiri. Contohnya blade battery, ini bukan cuma inovasi kecil, tapi game changer di industri baterai EV. Baterai ini lebih aman, lebih tahan lama, dan lebih mudah dan murah produksi massalnya. Terus BYD juga punya e-platform ya kalau nggak salah, e-platform 3.0 gitu, yang bikin mobil listrik mereka itu lebih efisien dan bisa punya desain modular buat berbagai macam model kendaraan. Adaptasi mereka juga cepet banget sih menurut saya, maaf. Kalau ada perubahan regulasi soal emisi atau safety, BYD langsung gerak cepat buat update produknya supaya tetap compliant. Ini bukti kalau budaya inovasi sudah mendarah daging di perusahaan mereka. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil kalau kita kumpulin, keberhasilan BYD ini menguasai pasar mobil listrik dunia itu karena kombinasi banyak faktor. Mulai dari keunggulan kompetitif yang solid, terus strategi harga mereka yang cerdas, juga inovasi produk mereka yang terus-menerus, sampai adaptasi cepet banget. Adaptasi mereka itu cepat gitu loh terhadap perubahan industri dan regulasi. Jadi selain keberanian mereka buat investasi besar-besaran di awal, itu juga jadi faktor penting. Karena BYD nggak cuma ngikutin tren, tapi mereka malah jadi salah satu yang nentuin arah perkembangan industri EV global. Dan itu semua ngebuktiin kalau BYD bukan sekedar perusahaan mobil biasa, tapi pemimpin revolusi kendaraan masa depan sih menurut gue. Tapi gimana kedepannya nanti kita lihat aja. Baik, sekian presentasi dari saya. Makasih atas kesempatan dan perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.